Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah Yu Hao mendapatkan misi dari Tang San. Singkat cerita, Dewa Emosi tersebut langsung bergegas keluar dari Komite Alam Dewa dan akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan rencana yang Tang San berikan. Tepat ketika memasang mutiara Dewa Laut ke dahi Wutong, diperlihatkan jari tangan kanan Yu Hao mengetuk kening istrinya tersebut sembari berkata kalau mutiara ini akan memberikan informasi yang berguna bagi perjalanan mereka nanti. Namun belum sampai menjelaskan, tiba-tiba muncul lencana Dewa Asura Tang San yang penuh akan domain membunuh. Bisa kita lihat area di sekitar sepasang dewa tersebut yang awalnya biru namun sekarang menjadi merah darah. Ketika domain tersebut menyebar, seketika segala sesuatu di sekitarnya sunyi dan terkunci oleh niat membunuh yang jika saja ada orang lain selain mereka berdua, maka tak menutup kemungkinan orang tersebut akan menggigil dan tak bisa bergerak. Lantas, kenapa sepasang dewa ini tidak terjadi apa-apa saat melihat domain membunuh Dewa Asura Tang San? Nah, karena Dewa Emosi memiliki kultivasi yang cukup kuat, sementara Wutong dia sangat familiar dengan aura ayahnya. Dan di sini, Yu Hao semakin kagum dengan kejeniusan ayah mertuanya tersebut. Tang San menyimpan mutiara Dewa Laut di dalam lidahnya sehingga tak mungkin disadari Dewa Samsul. Yang menarik ialah ternyata di dalam mutiara tersebut ada lencana penegak hukum atau biasa kita sebut dengan lencana pengendali alam dewa. Nah, dewa yang baru saja mengambil alih Komite Alam Dewa tentu saja butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar menguasainya. Dan jika saja Samsul telah berhasil mengendalikan alam dewa, maka ia tak akan bisa menemukan sepasang dewa tersebut berkat lencana Asura Tang San. Namun Dewi Kupu-Kupu tak terlalu kagum dengan kejeniusan ayahnya. Apanya yang harus dikagumkan lagi? Toh dia juga sudah lama mengenali ayahnya. Selain itu, kita juga melihat hal yang mustahil terjadi di Mester Roh lain namun Tang San bisa melakukannya. Seperti contoh, mencapai level Dewa termuda, mampu melukai dewa dengan menggunakan teknik manusia, sampai-sampai satu-satunya orang yang bisa mewarisi dua dewa dalam satu tubuh. Kurang jenius apalagi coba? Anak Raja Dewa tersebut menjelaskan kalau ini adalah lencana penegak hukum ayahnya yang tentunya memiliki domain membunuh yang sangat kuat. Namun Tang San tidak terlalu menyukainya karena niat tersebut dapat mempengaruhi pikiran yang memakainya. Seperti contoh Dewa Samsul yang selalu ingin menghancurkan karena dipengaruhi niat penghancurnya. Sejenak kita tinggalkan sepasang dewa ini di mana kita akan dijelaskan dengan 5 raja dewa penegak hukum sebelum Tang San memimpin alam dewa. Ada 2 raja dewa besar yang biasanya disebut dengan Dewa Kekacauan dan Dewi Kedamaian yang sejak lahir mereka memang ditakdirkan memimpin Komite Alam Dewa. Ada juga 3 raja dewa lainnya yang bertugas membantu 2 raja dewa besar mengendalikan Komite Alam Dewa, antara lain Dewa Asura yang fokus membunuh, Dewa Kehancuran yang fokus menghancurkan, dan Dewi Kehidupan yang fokus menghidupkan. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa memang alam dewa itu terlihat indah, namun tetap saja mereka merasakan kebosanan karena hidup gitu-gitu aja. Oleh karena itu, Dewa Kekacauan dan Dewi Kedamaian bereinkarnasi dan memilih orang dari dunia yang lebih rendah untuk mewariskan posisi dewanya. Nah, Dewa Kejahatan dan Dewi Kebaikan yang kita kenal ternyata adalah pewaris 2 raja dewa besar, namun sekarang mereka menjadi bawahan Tang San. Mengetahui sepasang dewa tersebut pergi menjelajahi dunia yang lebih luas, Dewa Asura sepertinya juga tertarik dan ingin mewariskan posisi dewanya ke orang lain. Dia pun turun ke benua Deluo dan mencari Master Roh jenius yang sekiranya mampu menerima kekuatan dewanya. Hingga singkat cerita, dia bertemu dengan seorang pemuda yang jeniusnya minta ampun. Namun sayang, pemuda tersebut lebih memilih dewa lain karena suatu alasan.
pada dasarnya tidak boleh seorang manusia mewarisi dua dewa sekaligus. Namun Dewa Asura tetap bersikeras kalau Tang San adalah pewarisnya, sampai pada akhirnya Dewa Laut mengalah dan memberikan kelonggaran lalu mengizinkan pemuda tersebut untuk menerima warisan dua dewa sekaligus. Namun Tang San tak bisa menggunakan dua kekuatan dewa dalam satu waktu. Jika bertarung menggunakan kekuatan Dewa Laut, maka kekuatan Dewa Asura hanya bisa tersimpan di tubuhnya. Begitupun sebaliknya. Nah, dalam kondisi seperti ini, Xiao Wu siap membantu dan menampung kekuatan Dewa Asura. Mudahnya, Xiao Wu akan menjadi sarung bagi pedang Asuranya Tang San. Dijelaskan kalau Dewa Kejahatan dan Dewa Kehancuran adalah tipe kegelapan, sementara Dewi Kebaikan dan Dewi Kehidupan adalah tipe cahaya. Nah, Dewa Asura ini multi talenta, di mana dia baik bisa, jahat pun juga bisa. Posisinya di alam dewa pun juga sangat tinggi, di mana selain berkuasa atas pembantaian, dia sangat bijak dalam mengurus komite alam dewa. Intinya, di bawah pimpinannya, alam dewa menjadi sangat teratur. Selain itu, berdasarkan niat membunuh dan aura spiritual yang menakutkan, dia adalah Raja Dewa yang paling berpengalaman soal baku hantam, yang hal itu dibuktikan saat ketika dia mampu membunuh Dewa Naga dalam sekali tebasan. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa seberapa kuat Dewa Asura yang sebenarnya. Bahkan digambarkan jika saja Dewa Asura tidak ada dalam perperangan waktu itu, maka bisa dipastikan alam dewa akan dikuasai oleh Dewa Naga. Tak lama, Dewa Asura pun menjadi perwakilan alam dewa yang bertanggung jawab atas hukum peraturan. Adapun benda yang dipegang Yu Hao, itu adalah lencana pengendali alam dewa milik Dewa Asura. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa menyentuh lencana tersebut kecuali memiliki alasan tertentu. Nah, Tang Wutong adalah putri Tang San yang tentunya mempunyai persetujuan melalui garis keturunan. Sementara Yu Hao, dia mendapatkan persetujuan langsung dari Tang San. Niat menakutkan tersebut menyebar kemana-mana sampai-sampai Dewa Emosi dapat merasakan dirinya yang sekarang tampak sedikit lebih mengerikan. Saat ini dia tak takut dengan sesiapapun berkat niat membunuh Asura yang telah menyebar ke tubuhnya. Namun yang jadi masalah ialah Dewa Emosi tak sanggup menahan niat membunuh Asura di tubuhnya. Oleh karena itu terungkaplah kalau sebenarnya Tang San hanya ingin menutupi nafas mereka dengan menggunakan nian Asura dengan tujuan supaya pusat alam dewa tidak mengetahui keberadaan mereka. Tepat ketika Dewa Emosi mengajak Wutong pergi, tak disangka terjadi hal aneh terhadap istrinya tersebut. Sifatnya yang sekarang menggambarkan julukan dia di benua Deluo dulu, yaitu Dewi Perang, sehingga sudah jelas perubahan Tang Wutong yang sekarang akibat niat membunuh dari ayahnya. Karena basis kultivasi yang hanya mencapai level dewa tingkat 2, Dewi Kupu-Kupu nampak kesulitan mengendalikan niat menakutkan tersebut. Namun beruntung, dia adalah keturunan langsung dari pewaris Dewa Asura, sehingga dengan demikian Dewi Kupu-Kupu dapat mengendalikan niat Asura meskipun agak sulit. Disinilah mereka sekarang di penghujung alam dewa. Nampak ada sosok aneh di dalam air terjun di hadapan mereka, sehingga Tang Wutong yang masih dalam pengaruh nian Asura pun segera mengayunkan tangannya. Sebuah tombak naga emas keluar dan melesat ke arah sosok tersebut, dan tiba-tiba ya, dia adalah istri Rong Nianbing yang nampak sudah mengetahui perihal kedatangan mereka. Tak mau bercakap-cakap terlalu lama, wanita tersebut segera mengajak sepasang dewa itu untuk menemui guru Yu Hao. Sesampainya di tempat Rong Nianbing, diperlihatkan ada seonggok pria tua berdiri dengan tangan di belakang sembari tersenyum menunggu kedatangan Yu Hao dan Wutong. Melihat akan hal itu, Dewa Emosi segera menundukkan kepala dan memberi hormat kepada lelaki tersebut. Ya, dia adalah guru sekaligus Dewa Emosi sebelum Yu Hao. Saat itu, Yu Hao bertanya kenapa gurunya tersebut sudah menebak kalau mereka akan datang ke sini. Mendengar pertanyaan tersebut, Rong Nianbing menjawab dengan nada penuh emosi. Apanya yang sudah ditebak? Semuanya terjadi karena firasat Tang San tepat sekali. Seharusnya dia telah menjelajahi dunia yang lebih luas karena sudah mewariskan posisi dewanya. Namun Tang San menahannya dan meminta
membantu mengurus alam dewa. Pada akhirnya terungkaplah kalau ternyata Tang San sudah bosan di alam dewa. Dia ingin berpetualang bersama Xiao ke dunia lain. Namun apalah daya, dia tak bisa meninggalkan tanggung jawabnya mengingat dia adalah Raja Dewa. Oleh karena itu, dia hendak mencari orang yang benar-benar berbakat untuk dijadikan pewaris. Sayangnya, rencana Tang San selalu gagal karena tidak ada yang cocok. Suatu hari, lahirlah seorang Master Roh dengan bakat yang luar biasa. Menyadari akan hal itu, Tang San langsung mengawasinya karena dia begitu yakin kalau Yu Hao akan menjadi penerusnya di masa depan. Setelah bertemu, akhirnya rubah tua tersebut sadar kalau Yu Hao menyukai putrinya. Maka dari itu, Tang San langsung mengasah kemampuan Yu Hao dengan cara cukup menakutkan. Rong Nianbing menambahkan bahwa saat dia mengawasi benua Doluo, ia tak sengaja bertemu dengan pemuda jenius yaitu Dai Yu Hao. Namun ia tak mengetahui kalau Yu Hao adalah pilihan Tang San untuk dijadikan pewaris. Oleh karena itu, dia sangat bahagia dan berencana menjadikan Yu Hao sebagai pewarisnya supaya dia dan istrinya bisa menjelajahi dunia yang lebih jauh. Mendengar penjelasan tersebut, sontak Yu Hao tercengang seolah ia sudah paham. Ternyata sebagian besar alasan Tang San sedikit kejam waktu itu karena gurunya. Rong Nianbing menjawab kalau itu benar sekali. Namun tenang, karena berkat kekejaman Tang San waktu itu, sekarang Yu Hao menjadi tambah kuat. Dia juga telah memenangkan hati wanita yang ia idamkan. Ibarat kata pepatah, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kita kemudian. Oke lah, saya Wa'run pamit. Jangan lupa ibadah, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Sebenarnya hari Kamis udah upload ini bro, tapi karena kendala record dan atau rekam suara, jadi ya gitulah. Kan saya recordnya di tempat umum nih, bisa kalian dengarkan suara motor dan mobil. Nah, saya record itu di water saya karena saya akan galon gitu ya kan. Tapi karena rame terus, saya nggak bisa record. Buset dah, orang rame pembeli harusnya senang. Nah, kebetulan hari ini sepi, jadi ya udah gas ngonten, gas ngerecord. Doakan saja ya, semoga 5 bulan lagi saya udah bisa bikin ruang kedap suara supaya saya bisa record di rumah gitu. Jadi gak harus nunggu siang, jadi malam pun juga bisa. Soalnya kan kalau record di sini, kalau orang rame malu atuh bang, teriak-teriak, halo semuanya kembali lagi bersama saya, malu bang. Apalagi record di rumah, ketahuan emak saya, ketahuan adik saya. Dikata apa nanti kan. Oke ya, dah.